Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Umat pilihan-Mu, umat yang paling Kau kasihi pagi hari ini. Secara bersama-sama menyembah Tuhan, secara bersama-sama menyukakan hati Bapa di sorga. Sekarang tiba saatnya Bapa, sampaikan isi hati-Mu kepada umat pilihan-Mu. Baik yang hadir secara onsite, baik yang ada di rumah. Sampaikan pesan-pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Sedemikian sehingga kata demi kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, yang suam-suam kuku berkobar-kobar, menyala-nyala, menyembah Tuhan. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan yang kuat hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, kami haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini tema khotbah adalah hargai hadirat Tuhan. Yang disampaikan pagi ini totally berubah. Karena saya sudah siapkan Johari, judulnya sama. Tapi kontennya berubah. Gara-gara Pak Asyong nelpon saya jam berapa Pak Asyong nelpon? Jam 9. Dan kami ngobrol hampir 1 jam. Nah tapi gini, apa sih hadirat Tuhan itu? Hadirat itu kan berasal dari kata hadir. Nah kalau hadirat Tuhan artinya Tuhan hadir. Oh enggak kelihatan Pak Purba. Saudara tahu angin? Saudara percaya ada angin? Saudara lihat nggak angin? Enggak. Tapi saudara bisa rasakan. Hadirat Tuhan itu juga begitu. Hadirat Tuhan itu nggak ngelihat, tapi saudara dan saya rasakan. Makanya banyak orang di gereja, tadi hadiratnya dahsyat. Yang satu bilang, enggak tuh. Karena fokusnya beda-beda. Ada satu kesaksian ini, padahal ini waktu sempit sekali. Tapi gini, tentang hadirat ini. Kita ada apa namanya, channel namanya Catch the Fire. Tiap hari Selasa, minggu kedua. Nah besok, minggu ketiga kalinya saya melayani di situ. Ada orang dari Hong Kong, TKW, mohon maaf ini. Dia pelayanannya di Jakarta, tapi dia di Hong Kong. Hadirat Tuhan itu melanda dia. Dia lagi bekerja. Tapi dia kan lagi bekerja kan gimana hadirat Tuhan melanda dia, hadirat Tuhan menjamah dia. Sehingga dia pergi ke toilet. Bukan ke toilet, ke kamar mandi. Di kamar mandi dia menangis. Nggak bisa berkata-kata. Betapa dia bahagianya dilawat Tuhan di kamar mandi. Itu hadirat Tuhan. Dia nangis jadi-jadinya. Dia merasakan sukacita yang gak pernah dia rasakan. Kenapa ada hadirat Tuhan di ruangan itu? Padahal ada caranya ada di Jakarta. Itu hadirat Tuhan. Dan saudara dan saya harus rasakan itu. Kita para pendoa, saya suruh Frankie bikin puji-pujian. Sebarkan kepada para pendoa. Biar para pendoa terus rindu tentang hadirat Tuhan. Kemarin hari Kamis kita dilawat Tuhan di sini.
Dan saya rindu belakangan ini khotbah hadirat Tuhan. Saya sampaikan bulan April yang lalu. Since then, semenjak itu, pikiran saya selalu hadirat Tuhan bekerja di gereja ini. Karena hadirat Tuhan itu membawa perbedaan, hadirat Tuhan itu membawa perubahan, hadirat Tuhan itu membawa pemulihan, hadirat Tuhan itu membawa sukacita, hadirat Tuhan itu membawa kesembuhan. Yang sakit sembuh. Kenapa? Karena ada Tuhan hadir di situ. Wah, ini pendahuluannya kok kayak gini ya. Oke, sekarang gini. Berubah. Yang sudah siapkan berubah. Gara-gara Pak Asyong baca hari Kamis 2 Samuel 6. Saya baru baca Sabtu pagi-pagi 6:30. Ayat yang sama. Tema yang sama. Kita sampai ngobrol 1 jam. Saya bilang, aduh ini gimana mau nyiapkan ini. Dalam sekejap kayak gini. Jadi kalau banyak kekurangannya mohon maaf ini karena ini. Nah gini. Jadi ternyata di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai seterusnya itu tentang tabut perjanjian, tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem. Tapi sebelum kita baca 2 Samuel 6 ayat 1-16 ini enggak usah munculkan dulu. Sebelum kita baca ini, saya harus jelaskan latar belakangnya biar saudara tidak salah paham. Latar belakangnya itu begini, saudara kasih. Itu Daud itu baru saja menjadi seorang raja menggantikan Saul. Dia baru menggantikan jadi raja yang baru ini. Nah, tahukah saudara? Saul itu mati, tetapi akibat dari kehidupannya masih bergema di seantero Israel. Bahkan pada bagian terakhir dari 40 tahun kepemimpinannya, Saul itu memerintah 40 tahun. Tapi selama 40 tahun itu dia udah menyimpang. Dia tidak mengindahkan lagi tentang tabernakel. Dia don't care about tabernakel, nggak care dia. Tentang hal-hal ilahi dia nggak care. Enggak perhatian. Bahkan perabot-perabot yang di tabernakel bagi dia enggak penting. Tahu saudara? Bahkan tabut perjanjian diambil oleh musuh. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, nanti akan keluar tabut Allah itu melambangkan kehadiran Tuhan untuk menuntun umatnya. Jadi tabut Allah itu adalah melambangkan simbolis kehadiran Tuhan dan membimbing umatnya. Itu namanya tabut perjanjian. Nah, ini tabut perjanjian gak ada lagi di sana. Nah, oleh karena itu raja yang baru ini, kalau gak ada itu gimana dong? Karena Tuhan tinggal di dalam kemuliaannya ada di atas tabut perjanjian. Tabut itu sangat penting bagi Tuhan. Sehingga ia memberikan perincian-perincian sangat khusus kepada Musa. Bagaimana membangunnya, bagaimana mengangkutnya. Enggak boleh sembarangan, ngangkutnya pun enggak boleh sembarangan. Ada tata caranya. Dimanapun tabut itu ditempatkan, kemuliaan Allah menetap di sana. Nah, ketika Daud menggantikan Saul, mengambil alih takhta, ia menyadari bahwa tidak ada tabut perjanjian, artinya tidak ada tempat pusat penyembahan.
Dia menyadari itu. Daud menyadari itu. Karena itu Daud ingin membawa kembali tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Dalam 2 Samuel 6 ini memberitakan bagaimana Daud membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Nah, baru kita baca. Yes. Jadi raja baru ini berkeinginan membawa kembali tabut perjanjian itu ke Sion. Ke Sion, ke tempatnya di mana di Sion. Sion itu di mana? Di Yerusalem. Dan pada saat itu di kisah ini, tabut perjanjian itu ada di atas gunung di tempatnya di rumahnya Abinadab. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyak 30.000. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantar kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kenteng dan ceracap. Saudara yang kasih, inilah perayaan yang paling luar biasa begitu Daud jadi raja. Bahwa tabut perjanjian akan pulang kembali ke tempat asalnya di Sion. Ada suara musik. Ada sukacita ketaatan yang berdenyut di hatinya Daud. Tabut pulang kembali. Mungkin kalau kita orang Jakarta, hore, tabut pulang. Kayak begitu. Tabut ini terbuat dari kayu. Bisa ditampilkan gambar tabut? Yes. Ini tabut itu. Ada orang bilang tabut perjanjian, ada yang bilang tabut Allah, tabut Tuhan, tabut. Ini dia. Tabut ini terbuat dari kayu penaga. Tabut berbentuk peti agak panjang ukurannya 1,3 meter ke sini, ya, dan ke sana 1 meter, ke sana 1 meter, tinggi 1 meter, ke sini 1 meter, tapi panjangnya 1,3 meter. Semua ditutupi dengan emas, seluruhnya. Nah, untuk mengangkut tabut digunakan tongkat kayu yang dimasuk ke dalam lubang-lubang gelang pada keempat. Itu kan ada kayu untuk biar bisa dipikul di lubang-lubang pada keempat. 1, 2, 3, 4 dimasukkan ke situ. Tabut, tutup perdamaian itu dibuat dari emas juga, semuanya dari emas. Di kedua ujung tutup perdamaian itu terletak satu kerup. Ini satu kerup itu bisa juga disebut malaikat. Wajah kedua kerup itu berhadapan, dan sayapnya masing-masing berentang. Saya mau kasih tahu kepada saudara, dengarkan ini. Tabut ini untuk apa? Tabut ini sebagai apa? Tabut ini tempat menyimpan kedua loh hukum. Dasatitah. Buli-buli berisi mana ada di dalamnya. Dan tongkat Harun yang bertunas ada di dalamnya. Terus apa lagi Pak Purba? Tabut ini sebagai sarana pertemuan di dalam tempat kudus, dari mana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Melalui siapa? Melalui Musa.
melalui Harun, melalui Yosua. Dari sini, sungkasi. Wow, betapa dahsyatnya ini. Yang saya siapkan sebenarnya khotbah sebelumnya tentang ini. Saudara tahu Tuhanmu, Tuhanku itu satu kakinya saja menginjak bumi. Dasarnya di bumi. Betapa besarnya. Dan dia mau ditempatkan di tempat kecil ini. Betapa dia serius terhadap saudara dan saya. Tadinya mau itu yang mau saya sampaikan. Wow, puji Tuhan. Nah, di sini perabotan ini mutlak suci. Perabotan ini dipisahkan untuk Allah. Khusus untuk Allah. Dari masing-masing keempat sudut ada gelang emas. Dan melalui gelang emas ini dimasukkan kayu pengusung. Ada kayu pengusung berlapis emas yang menjadi alat keseluruhan peti. Sehingga tidak ada tangan manusia yang akan pernah menjamah. Enggak boleh ada satupun tangan manusia yang menjamah ini. Tapi tadi kita udah baca. Ternyata mereka bawanya pakai kereta. Pakai kereta. Yang membawa ini, yang mengusung ini harus orang Lewi. Yang membawa itu, memimpin itu adalah anaknya Abinadab. Dia orang Lewi. Jadi enggak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, Daud ini orangnya pragmatis, saudara kasih. Sangat pragmatis, dia pikir daripada susah-susah dari rumah Abinadab. Gotong-gotong begini berat, udah. Beli dia kereta baru. Naikkan peti ke atas. Waktu bawa turun ke bawah. Itu lembunya itu kepleset begini. Petinya itu mau jatuh. Nah, dengarkan ini. Ini yang saya ngomong sama Pak Asyong 1 jam. Dengarkan ini. Si Usa itu takut. Daripada jatuh. Petinya ini. Tabut itu ke bawah. Dia pegang. That's right. Secara logika itu benar. Daripada jatuh rusak. Pegang dong. Gitu. Padahal itu gak boleh dia pegang. Siapa pegang mati. Bukankah hal sehari-hari engkau dan saya sering meremehkan hal-hal yang sepele? Sering. Ini urusan yang penting ini dengarkan ini. Bagi Daud ini orang pragmatis. Enggak urusan, yang penting sampai di Sion, di Yerusalem. Enggak usah urusan pengusung-pengusung. Enggak usah urusan apa namanya tadi tuh? Gelang-gelang. Ngapain? Yang penting sampai di Sion, cepat sampai di Sion. Mati. Dengarkan. Jangan anggap sepele hal-hal yang remeh-temeh. Hati-hati. Wow. Mestinya sampai, enggak sampai. Harus nunggu 3 bulan. Seringkali kita dalam pekerjaan sehari-hari, dalam bisnis, dalam pelayanan, kita pakai ini. Kita merasa benar, tapi itu salah. Dan gagal. Korban. Usa mati. Sengkasih. Waktu saya baca ini, saya melihat kehidupan kita. Kehidupan bisnismu, kehidupan gereja kita. Coba pikirkan matang-matang. Pikirkan matang-matang. Hal-hal kita anggap sepele, remeh-temeh, kayak Daud ini. Enggak sampai itu barang, malah mati. Wow. Haleluya. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara kebenaran Allah versus kebenaran manusia. Coba tampilkan. Nah, ini kita baca di 2 Samuel 6 itu.
6-7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahor, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Bayangin, yang menurut Daud, yang penting kan sampai di Sion. Mau diusung kek, mau dinaikkan ke kereta kek, yang penting sampai. Ini pragmatis. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan itu kalau nggak penting dia nggak tulis di dalam Alkitab. Artinya itu penting. Harus dilakoni, harus dikerjakan. Nggak bisa kompromi, nggak bisa didiskusikan. Pengerja itu harus teladan. Harus menjadi teladan. Kalau nggak jadi teladan, jangan jadi pekerja. Ini firman Tuhan. Jadi kenapa kita sering gagal? Kenapa kita sering gagal? Karena kita sering pakai ini nih. Sering pakai ini. Tuhan bilang pekerja itu harus jadi teladan. Harus rajin berdoa. Punya belas kasih, lihat tuh. Punya belas kasih. Pikiran tuh. Sekarang ini kita punya proyek yang namanya band. Apa namanya? Band mana? Istri saya itu kepikiran aja terus. Pak, ayo kita ke sana. Ngelihat malam, di waktu malam restorannya ada enggak ya? Mesake, rugi nanti yang jualan. Coba, pesan dia. Nah hari ini dia mau pesan lagi nih. Dia kepikiran dia. Mesake orang jualan kok rugi gitu. Saudara harus punya pikiran begitu. Saudara harus punya pikiran. Kenapa gereja kita begini-begini aja? Saudara harus punya pikiran begitu. Harus punya pikiran seperti itu. Kenapa yang kau pikirkan itu yang jadi? Nanti lagu yang saya suruh, Frankie sudah bikin, saya suruh dia pakai gitar. Mana Frank? Itu 2 minggu yang lalu itu. Lebih kali. Belum bikin juga. Pak Asyong ngomong gini, harus ada amplopnya Pak Pastor. Masa full timer nyuruh begitu aja harus pakai amplop. Akhirnya dia bikin, saya sudah sebarkan di para pendoa. Lagunya sih, bisa nyanyikan lagu? Siapa bisa nyanyikan lagu? Sari sama Tuhan aku rindu. Coba. Wah ini waktunya cepet banget, ini belum apa-apa ini udah gini. Tuhan aku. Ini nanti akan saya sampaikan kepada semua lagu yang dibikin Frankie, udah dibikin. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Kembali ke 2 Samuel 6 sampai 6:7 tadi. Coba tuh, itu yang udah tergeletak itu Usa itu, di gambar itu. Mati. Coba dengarkan. Daud ngikutin apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahwa yang mengusung ini harus orang Lewi. Enggak boleh pakai kereta. Dan harus dimasukkan pengusung. Itu firman Tuhan katakan. Kalau itu diikutin oleh Daud, enggak terjadi seperti ini. Enggak ada korban seperti ini. Gitu. Tapi Daud melakukan yang beda. Ia mengambil jalan pintas. Nah, saya bikin statement begini. Terus next. Dengarkan nih. Terus next. Yes, ini saya tulis ini. Saudara lihat kalau bisa saudara bisa. Seringkali orang berkata lakukan saja sesuatu sekalipun itu salah. Sering saudara dengar itu? Nanti salah, ya nanti diperbaiki. Antem aja, gitu. Sekalipun itu salah. Itu adalah nasihat paling bodoh. Dengarkan ini. Jangan pernah melakukan apa yang salah. Jangan melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu benar. Ini banyak contoh, tapi kalau nanti nggak sampai firman Tuhannya terus. Nah, kemudian saudara kasih, Daud mengatakan kita perlu menurunkannya ke sini, ke Sion. Siapa yang peduli bagaimana kita melakukannya selama kita dapat membawa? Yang penting kita bawa. Saya masih kasih tahu kepada saudara, Allah peduli saudara. Untuk itu dia membuktikannya, Allah mengambil nyawanya Usa. Dan inilah Daud sedang berdiri di sisi seorang mayat dan ia menjadi marah. Mari kita baca, dia menjadi marah. 2 Samuel 6 ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Nanti kalau kita ke Yerusalem sudah aman-aman, kita ke Yerusalem kita lihat Peres Usa ya. Keretanya tergelincir. Dan di sini Daud berdiri dan marah kepada Tuhan. Semestinya Tuhanlah yang marah. Seringkali kita begitu, kalau kita gagal kita marah sama Tuhan. Mestinya Tuhan yang marah kepada kita. Karena kita tidak taat. Saya mau kasih beritahu kepada saudara bahwa setiap detail itu penting. Dan ketika kita tahu bahwa kita bersalah, kita mau menghadapinya, mau mengakuinya. Daud menjadi takut. Terus 2 Samuel 6 ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kita sering mendapat masalah ketika kita tidak mengerjakan seperti yang Tuhan katakan. Demi kemudahan kita melakukannya dengan tergesa-gesa. Kita segera melakukannya dengan cara kita sendiri, bukan cara Tuhan. Usa mati karena ia menyentuh bagian perabautan. Padahal udah dibilang gak boleh disentuh. Karena bagian perobatan itu adalah maha suci, tidak boleh disentuh, khususnya bagi seorang yang bukan Lewi. Siapa yang peduli dengan orang Lewi? Saudara peduli sama orang Lewi di sini? Saudara peduli? Tuhan peduli kepada orang Lewi. Berbahagia engkau hari ini orang Lewi. Siapa yang peduli dengan gelas-gelas kecil? Bukan, dengan gelang-gelang kecil dan kayu pengusung kecil yang dimasukkan ke dalam gelang.
Allah peduli ternyata. Seandainya ia tidak peduli, seandainya Allah tidak peduli, ia tidak akan mengatakan apapun mengenai hal itu. Kalau itu penting, makanya dia sebutkan. Gitu. Pengerja itu harus dari panutan. Kita orang-orang ketua komsel harus jadi panutan kepada anggota komsel. Harus jadi panutan. Dan karena ia peduli, maka kita juga peduli. Karena Tuhan peduli hal-hal yang kecil, hal yang sepele, yang remeh-temeh. Maka saudara dan saya juga harus peduli. Jangan dianggap remeh. Nah, kemudian mangkel ini si Daud. Daud tidak mau memindahkan tabut Allah ke kota Sion, ke Sion. Next. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Saudara yang kasih tadinya dia mau bawa, mau cepat-cepat, tapi ada korban mati. Sekarang takut dia, nggak jadi mau bawa, disimpanlah di di rumah Obed-Edom. 3 bulan berlalu, tidak ada tabut di Yerusalem. Bayangin tuh, 3 bulan nggak ada tabut di Yerusalem. Dan Daud bertanya-tanya dalam hatinya, apa ini sebenarnya terjadi? Daud ingin tabut Tuhan di Yerusalem, tetapi Obed-Edom yang memilikinya di sana, apa salah ini? Apa salahnya ini? Dan tahu saudara, selama 3 bulan itu Obed-Edom itu diberkati dalam segala hal. Kenapa? Karena tabut Tuhan ada di situ. Tabut Tuhan tadi apa? Lambang kehadiran Tuhan. Hanya 3 bulan tinggal di rumah Obed-Edom. Semuanya diberkati, kucingnya aja nggak sakit. Kucingnya nggak sakit. Tikusnya gemuk-gemuk. Apa yang dikerjakan semuanya berhasil selama 3 bulan itu. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan di rumah itu. Akhirnya kepikir ini Daud, dia mau membawa. Dia mau membawa. Makanya muncul di mari langsung lompat. Bagaimana cara Daud menghargai hadirat Tuhan? Sekarang dia baru mau menghargai. Gimana nih, kemarin salah nih. Dia berubah. Nah ternyata ada di kitab Tawarikh. Dia ada di kitab Tawarikh. Ternyata di kitab Tawarikh itu, ya nanti saudara baca karena ini waktu cepat sekali. Ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah. Dia bentangkan satu kemah untuk itu. Dia udah siapkan. Kemudian Daud berkata, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. So, mereka lihat dipilih Tuhan dan selanjutnya. Nah saya untuk case ini, saya mau kasih tahu kepada saudara. Bagaimana saudara untuk menghargai hadirat Tuhan? 1. Keadaan sekarang ini. Misalnya, ini kan dulu ini. Siapkan hati saudara. Untuk mengalami manifestasi hadirat Tuhan. Harus saudara ada kerinduan. Dalam pikiranmu hadirat Tuhan aja. Hadirat Tuhan aja. Sebelum datang ibadah, rindu. Aku nanti kepingin ada manifestasi hadirat Tuhan. Saya bukan mengangkat-ngangkat Vivi. Vivi kalau sudah dilawat oleh Tuhan, dia menari-nari. Itu manifestasi kehadiran Tuhan. Dia nikmati, dia rasakan, dia menari, dia nggak malu kiri kanan. Saudara mungkin pikir, aduh lebih banget. Saudara karena belum pernah rasakan. Kalau saudara dijamah oleh Tuhan, nggak ada lagi rasa jaim, nggak ada gengsi. Di hadapan Tuhan nggak ada gengsi.
Nanti kita lihat bagaimana Daud menari-nari, raja menari-nari. Tapi harus engkau siapkan hatimu dari rumah. Ini aku rindu dilaut oleh Tuhan. Waktu komsel engkau rindu. Ini komsel di rumah si Anu hari ini. Aku mau dilawat oleh Tuhan. Engkau akan rasakan, engkau akan nikmati itu. Dan kalau hadirat Tuhan ada, ini rumah Obed-Edom diberkati. Kalau hadirat Tuhan ada di gereja, gereja diberkati. Jemaat diberkati. Karena bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Apa susahnya bagi Tuhan memberkati saudara? Enggak ada. Apa susahnya bagi Tuhan untuk menyembuhkan penyakitmu? Enggak ada. Karena Dia dokter segala dokter. Yang penting kamu, kita harus rindu lawatan hadirat Tuhan itu. 3 bulan cuma tinggal di rumah Obed-Edom. Diberkati, semuanya diberkati. Memang tidak disebutkan, tapi ada pendeta bilang kucingnya saja enggak sakit ya tadi. Semuanya diberkati, anjing-anjingnya sehat-sehat. Wow, dahsyat. Jadi kalau begini saudara harus rindu dengan hadirat Tuhan di rumah tanggamu. Tahu saudara Esther mau ketemu Raja Ahasiweros. 1 tahun mempersiapkan diri. Coba. Saudara kalau datang ibadah persiapkan dirimu. Jangan baru mau berangkat ke gereja, udah di mobil. Ma, Alkitab Papa di mana? Cari nggak ketemu. Berarti seminggu nggak baca-baca firman Tuhan. Gimana mau saudara menikmati hadirat Tuhan? Esther 1 tahun dia menyiapkan diri untuk ketemu sama Raja Ahasiweros. Haleluya. Kemudian yang kedua, menghargai Tuhan tanpa hitung-hitungan. Kita ini kan sempoa kita kan bisa bunyi terus kan. Tapi Daud ini menghargai Tuhan tanpa hitung-hitungan. Mereka diusung itu tabut perjanjian, mereka nari-nari. Setiap 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti. 1 anak domba gemukan dipersembahkan. Bayangin itu dipotong, dibakar. Lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. 1 lembu gemukan. Saudara lihat lembu gemukan yang dikasih presiden untuk Idul Adha kemarin itu. Yang gede kayak gitu tuh. Dipotong di situ. Jalan lagi setiap 6. Tahu saudara jarak dari rumah Obed-Edom ke Sion? Saya enggak sempat karena waktunya kemarin mepet benar. Saya bisa lihat. Di ini saya bisa ukur berapa jaraknya. Saya nggak bisa bayangkan berapa lembu yang begitu besar dipersembahkan kepada Tuhan. Nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan. Kemudian terus dia menari-nari. Dia menghargai, dia menghormati hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Dia menari-nari. Mahkota dilepaskan, kesombongan dilepaskan, keangkuhan dipinggirkan. Jabatan dibuang. Apalagi tongkat dibuang, dia nari-nari gini. Enggak jaim. Ini kalau saudara mau menghargai Tuhan kayak begini. Kalau saudara menghormati, menghargai hadirat Tuhan, belajar dari Daud ini. Kenapa Tuhan bilang, dia
ada di hatiku kata Tuhan. Dia orangnya kayak gini nih total. Kalau nyembah Tuhan benar-benar. Berkorban benar-benar. Enggak hitung-hitungan. Saudara lihat tuh. Dia nari gini. Oh tinggal 5 menit lagi. Puji Tuhan. Dia nari. Mahkota dilepaskan, dibuang. Oh luar biasa. Tongkat kebesaran dilepas. Keangkuhan dibuang, kesombongan dibuang. Tidak jaim, tidak malu-malu. Tidak ada gengsi. Gitu. Saya pernah suatu saat, saya ingat persis. Kita masih di Junction. Saya setiap jam 9 dengan pengerja doa, jam 9. Pada saat itu ada keluarga Pak Suwandi meninggal, sehingga semuanya pergi, tinggal Ibu Inem. Jadi di ruang gembala itu saya sama Bu Inem, nyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Matur nuwun Tuhan. Padahal saya setelah pensiun, saya diambil oleh swasta. Liftnya saja sendiri. Liftnya sendiri. Saya turun ada yang bukakan, saya naik ada yang bukakan. Sekarang jadi pendeta, jadi gembala, berdoa sama Ibu Inem. Aduh, ada Bu Inem enggak di situ? Tapi enggak ada jaim-jaiman. Dengan Bu Inem kami nyembah sama Tuhan. Gitu. Enggak ada kangkuhan, enggak ada kesombongan. Nah cepat, ini kan 5 menit lagi kata dia. Oke, siap-siap dipandang remeh tempat. Jadi saudara kalau menghargai Tuhan siap-siap dipandang remeh. Dipandang rendah. Saya berkali-kali dipandang orang rendah. Sering sekali. Waktu dulu masih di dunia sekuler. Saya masih kepala divisi pengadaan. Ada orang kantor Jakarta, manajer kantor Jakarta. Keren orangnya, dasinya bermerek, sepatunya bermerek, ikat pinggangnya bermerek, keren. Kami pergi mau beli baju, Aero. Karyawan pada saat itu masih banyak, 7.000. Yang diterima itu bukan saya. Kepala kantor Jakarta. Saya enggak dianggap tuh. Karena saya bajunya sederhana. Nah waktu saya putuskan beli ini 7.000, 2 kali 14.000, bikin kontrak. Baru bulan dia pikir, oh jadi bosnya bukan yang ini toh. Gitu. Berkali-kali saya itu diremehkan. Saudara harus siap-siap diremehkan. Kenapa? Karena saudara rendah hati, merendahkan diri. Enggak usah nonjol-nonjolkan diri, tapi Tuhanlah yang ngangkat saudara. Siap-siap saudara direndahkan. Nah kemudian tanggapan Daud, saya enggak usah. 1, ini yang dahsyat. Dampak kehadiran Tuhan. Dampak kehadiran Tuhan karena waktunya udah. Karena ada perjamuan kudus segala. 1 tembok Yeriko runtuh. Tahu saudara, di Ibrani 11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Itu yang dibawa mereka di depan prajurit yang bersenjata, di belakangnya orang yang tanduk yang diberikan Pak Budi saya Sopar. Tentara di depan. Hari pertama sekali diputarin, hari kedua sekali, sampai hari ke-6 sekali, hari ke-7 kali dikari. Tapi di belakangnya ada apa? Ada tabut perjanjian. Roboh itu. Itu tembok Yeriko roboh. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan bersama dengan mereka. Wow. Kalau begitu Pak Purba penting sekali dong hadirat Tuhan. Iyalah. Penting benar. Sekarang
Sekarang ini apa tembok-tembok yang menghalangi berkat turun atas bisnismu. Undang hadirat Tuhan. Tembok-tembok apa yang menghalangi damai sejahtera di rumah tanggamu? Undang hadirat Tuhan di rumah tanggamu. Yang kedua, air sungai Jordan berhenti. Tahu saudara, Yosua, orang yang mengusung tabut perjanjian itu, begitu mencelupkan kaki di sungai Jordan airnya berhenti mengalir. Wah, saya mau kasih tahu kepada saudara, saat saudara tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Kalau ada hadirat Tuhan bersama saudara. Di saat usahamu mentok, di saat kesehatanmu mentok, di saat keluargamu mentok, undang hadirat Tuhan. Dia akan buat jalan. Engkau mungkin sulit membayangkan bagaimana, tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan hadir, ada jalan keluar. Air. Saya nggak bisa bayangkan. Mereka usung itu tabut mau nyeberang sungai Jordan. Begitu kaki mereka kena ke air berhenti. Sehingga begitu bangsa Israel itu semua bisa menyeberang. Saudara yang kasih, hadirat Tuhan itu maha penting. Oleh karena itu ini harus menjadi kerinduan jemaat di tempat ini. Karena kalau ada hadirat Tuhan, saat tiada jalan, Tuhan buat jalan. Saat tembok-tembok menghalangi berkat jatuh ke usahamu. Kesehatan sulit, rumah tangga sulit, anak-anak sulit. Undang hadirat Tuhan di rumah tanggamu. Maka tembok-tembok penghalang itu akan hancur. Sekarang ini saya nggak tahu apa pergumulanmu. Apa yang paling berat sekarang ini yang ada di dalam hatimu? Mari undang. Saudara harus rindukan hadirat Tuhan menjamahmu. Sekarang tutup matamu. Kalau saudara ada kerinduan, ya Tuhan aku rindu hadirat Tuhan. Di rumah tanggaku, di usahaku, di anak-anakku, di gerejaku. Aku dengar firman Tuhan hari ini. Hadirat Tuhan hanya 3 bulan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah. Aku dengar ada hadirat Tuhan. Tembok Yerusalem hancur. Air sungai Jordan berhenti. Aku rindu hadirat-Mu hadir dalam keluargaku. Kalau itu ada dalam hatimu, angkat tanganmu dengan jujur di hadapan hadirat Tuhan. Saya akan berdoa kepada saudara. Apa engkau lihat tangan-tangan yang terangkat? Apa yang mereka rindukan, apa yang sekarang mereka gumuli. Bapak hadir di tengah-tengah usaha mereka, hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, hadir di tengah-tengah kesehatan mereka, hadir di gereja ini. Maka tembok-tembok penghalang akan dihancurkan. Saat tiada jalan menjadi ada jalan dengan caranya Tuhan. Terjadi di usahamu,
terjadi di rumah tanggamu, terjadi di gereja ini. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Oh, haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya.